nih seperti apa sih latar belakang Abang sehingga bisa terpilih nih menjadi ketua senat mahasiswa yang memang Sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari SEMA ini dia lembaga legislatif, yang dimana tugas pokok legislatif. dan fungsinya ada 3. Yap. Itu legislatif bicara seberapa penting organisasi, itu menurut saya Sebenarnya program unggulan atau kegiatan unggulan dari senat mahasiswa yang sudah terjalankan atau yang akan terjalankan nanti itu apa aja sih Maju. Bang? Gitu. oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini lebih cerah sepertinya ya daripada hari kemarin yang mendung saja. Tak lengkap rasanya kalau kita belum dengar slogan kita Tarbiyah Talk untuk dari Sobat Tarbiyah Zone semua. Seperti biasa, Tarbiyah Talk, tempat bercerita untuk UIN Suska. Kemudian, perkenalkan nama saya Zuhudia Zahra, saya akan memandu podcast kita bersama bintang tamu yang luar biasa tentunya. Kemudian, sekarang kita berada di studio Tarbiyah Talk yang merupakan podcast pertama di Winsuska dan juga podcast pertama di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian, terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memberikan support dan dukungan untuk podcast kita. Kemudian, tanpa berlama-lama lagi kita sudah kedatangan tamu kita yang sangat spesial yang sudah berada di tengah-tengah kita, yakni Kanda Raihan Dharma Putra yang merupakan Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Apa kabar Abang? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, Abang ini sebagai Ketua Umum SEMA ya Bang, kalau kita bisa lihat atau bisa dipersingkat seperti itu, seperti sebutan orang pada umumnya. Kemudian hari ini kita bersama Kanda Raihan akan membicarakan mengenai mahasiswa dan juga organisasi nih, Sobat Tarbiyah Zone semua. Untuk pertanyaan pertama nih Bang, semua Sobat Tarbiyah Zone pengen tahu nih seperti apa sih latar belakang Abang sehingga bisa terpilih nih menjadi ketua senat mahasiswa yang memang Pak Gub gitu kata orang-orang ya, Pak Gubernur kita itu di Tarbiyah seperti itu. Bagaimana Bang? Oke, sebelumnya terima kasih sebesar-besarnya ya ke Tarbiyah Talk yang telah mengundang saya pribadi selaku Ketua SEMA FTK, dan juga terima kasih pertanyaan dari Zuhud tadi Ya. yang memandu acara ini. Sebenarnya untuk latar belakang saya terpilih itu tentu kita ada namanya kontestasi. Tapi Oke. sebelum kita bicara kontestasi, tentu apa sih yang memotivasi saya untuk mencalonkan diri sebagai ketua senat Nah, mahasiswa ini? Nah, kebetulan saya sebelumnya itu di kepengurusan SEMA juga, tetapi saya di senat mahasiswa universitas. Iya, universitas. di Di, masa jabatan di 2020. kepengurusan sebelumnya gitu ya Iya, Bang? di kepengurusan sebelumnya di masa jabatan itu 2023. Iya. Nah, dari sana saya belajar banyak tentang SEMA ini yang mungkin nanti kita bahas juga apa sih SEMA ini sebenarnya. Dan dari sana juga saya termotivasi nih untuk menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di SEMA Univ kemarin gitu. Dari sana saya berpikir bahwasanya ini perlu untuk dibawa di fakultas kita gitu, apa yang telah saya Begitu. pelajari di SEMA Univ kemarin gitu. Mungkin itu untuk latar belakangnya. Setelah itu saya dapat motivasi itu barulah ikut kontestasi musyawarah besar SEMA FTK dan alhamdulillah atas kehendak Allah saya terpilih Masya Allah selaku SEMA sekali ya FTK. Bang. Berarti Abang mengembangkan ilmu yang Abang dapat di SEMA Universitas ke dalam lingkup yang fakultasnya seperti itu ya Bang Betul. ya. Nah, seperti yang Abang bilang tadi, penasaran juga nih Bang, sebenarnya apa sih tugas utama dan tanggung jawab dari Ketua Senat Mahasiswa atau Senat Mahasiswanya itu sendiri? Oke. Sebenarnya ini perlu kita ketahui sama-sama juga karena banyak nih sebenarnya mahasiswa yang belum tahu apa sih kerja SEMA nih. Betul Karena sekali. banyak yang memandang SEMA nih kayak nggak ada kerja dari tahun ke tahun selalu seperti itu gitu. Iya. Makanya di sini perlu kita ketahui juga sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari SEMA ini dia lembaga legislatif yang dimana tugas pokok Legislatif. dan fungsinya ada 3. Yap. Itu legislasi, Legislasi. controlling, Mhm. budgeting, dan yang Oke. lain itu mungkin ada tambahan seperti aspirasi, terus juga perwakilan dari mahasiswa gitu. Nah, tentu kita bahas satu-satu, apa itu legislasi kan, Oke. apa itu controlling, dan apa itu budgeting. Budgeting ya. Oke, legislasi itu dia adalah perancang undang-undang atau perancang norma hukum yang berlaku di fakultas. Kalau di fakultas tentu fakultas, kalau univ-univ gitu kan.
Nah, untuk tingkatannya dia itu berlaku untuk Ormawa karena dia bertanggung jawab untuk organisasi di bawah Mengatur naungannya semua gitu. ormawa seperti ya, Bang, ya? Betul. Kalau kita di SMA FTK tentu SMA FTK ini dia bertanggung jawab untuk mengatur undang-undang Ormawa di Tarbiyah, Fakultas Mhm. Tarbiyah. Tentu itu berlaku nanti untuk Dema, Ya. untuk HMPS, tentu kita juga ada UKM nih seperti Tarbiyah Talk. Nanti kita Mhm. juga buat undang-undang untuk UKM 2 seperti Tarbiyah Talk dan juga FS FS Nuri. Nuri, seperti Itulah itu. sedikit gambaran untuk legislasi. Nah, Mhm. selanjutnya itu ada controlling. Controlling. Controlling ini ya tahulah Zuhud ya anak bahasa Inggris ya. Pasti Dengan tahu apa yes. controlling kan. Kita juga di SEMA ini lembaga legislatif itu mengawasi Mhm. mengawasi seluruh kegiatan yang berjalan di Ormawa FTK ini. Nah, dalam itu tuh kita juga selalu mem-follow up, terus misalnya nih, kita mengadakan namanya rakor, rapat Mhm. koordinasi, yang di mana rakor untuk pertama kali kemarin telah dilaksanakan, itu kami dari SEMA meminta seluruh hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan di rapat kerja masing-masing lembaga gitu. Mhm. Nah, setelah itu kami kumpulkan dan kami jadikan itu sebagai kalender kegiatan. Nah, dari sanalah nanti kami berfungsi untuk mengontrol nih seluruh kegiatan-kegiatan kawan-kawan. Misalnya seperti nanti ada kegiatan yang ditargetkan untuk bulan depan, akan tetapi 3 bulan setelah itu tidak terlaksana Tidak juga. terlaksana gitu ya. Tentu disitulah tanggung jawab saya nanti untuk mempertanyakan kenapa, Mhm. ada apa gitu, Alasannya apa gitu ya, alasannya Bang, ya? apa gitu. Mhm. Nah, di situ fungsi controlling dari SEMA sendiri. Mhm. Selanjutnya itu ada budgeting. Budgeting. Budgeting tahu ya, itu anggaran gitu. Nah, untuk anggaran di Ormawa FTK ini, SEMA ini dia wajib mengawasi anggaran baik keluar maupun masuk dari Ormawa FTK ini. Mmm. Terkhusus dia lebih fokus di anggaran yang dikeluarkan oleh fakultas. Oke oke. Seperti halnya itu kan ada jatahnya masing-masing, misalnya Mhm. HMPS 10 10 juta, juta, iya. SEMA-DEMA sekian gitu kan. Tentu kita harus tahu nih uang keluarnya kemana, Mhm mhm. arahnya kemana. Terus kita juga memperhatikan nih untuk pembuatan proposalnya macam mana, Oke oke. LPJ-nya gimana, itu Berarti itu dicek satu-satu, Bang, atau dicek bagaimana? satu-satu. Oh, Sekarang iya. alhamdulillah kita membuat itu regulasi yang Mhm. dimana kan sekarang pencairan untuk di Tarbiyah sendiri itu mengajukan proposal terlebih dahulu, Mhm. setelah LPJ-nya jadi, LPJ baru cair Mhm. anggarannya. Kan tapi sebelum ke situ, sebelum proposal diajukan ke bendahara, itu proposal wajib sampai ke SEMA, Oke. terkhusus Komisi Anggaran, Mhm. agar dicek terlebih dahulu. Jika ada kesalahan nanti direvisi, tapi jika tidak ada kesalahan dan telah benar seluruhnya, itu dikeluarkanlah yang namanya surat disposisi. Oh, Nah, seperti itu, dari SEMA iya. FTK gitu. Jadi memang kita tuh selalu memantau anggaran yang diajukan dan anggaran yang cair. Supaya Jadi tidak ada kekeliruan seperti itu ya, Bang, betul, ya? tepat. Nah, Karena dana ya dana ini sepertinya memang sensitif begitu ya, Bang, ya? betul Nah, sekali. Itu oke. dia. Itu ada tadi 3 ya, Bang, ya? Karena dia Iya, legislatif gitu. mhm. Nah, kemudian menurut Abang sendiri selaku ketua SEMA nih, seberapa penting sih, Bang, organisasi itu untuk, kehidupan kita di kampus atau mengontrol ya selaku seperti tugas dan tanggung jawab di SEMA seperti itu? Oke. Kalau bicara seberapa penting organisasi, tentu itu menurut saya beda orang beda tanggapan ya. Tapi Mhm. menurut saya pribadi organisasi ini sangat penting dari banyak segi lah tentunya. Karena kita mahasiswa nih itulah penting sekali untuk berorganisasi. Saya yang awalnya nih dulu, saya kebetulan orang Pekanbaru asli. Oh, Nah, boleh dicari tahu nih, kalau orang Pekanbaru asli itu memang kebanyakan, tapi tidak seluruhnya. mhm. Kebanyakan memang yang namanya kupu-kupu. Kuliah Kuliah pulang, pulang. memang cuek terhadap organisasi Iya, gitu kan. betul. Saya tipikal yang seperti itu dulu, tetapi saya coba, ketika dapat kenyamanannya, maka dari situlah proses itu saya jalani dengan ikhlas gitu. Nah, saya rasa ini sangat-sangat penting karena nantinya apa yang kita dapatkan di organisasi ini ketika kita turun ke masyarakat ataupun turun ke dunia pekerjaan, ini sangat-sangat penting dari segi manajemen waktu, manajemen lembaga dan Oh, lain iya. sebagainya. Maka dari itu sangat-sangat penting organisasi itu karena ini kita bisa dapatkan hanya di kampus gitu. Iya, betul Nah, sekali. itu bagi saya pribadi ini sangat penting.
Oke, berarti memang harus menemukan kenyamanan dulu ya, Bang, ya. Betul, Tapi untuk menemukan kenyamanan tentunya kita harus berani dulu mencoba, berani dulu nyemplung biar bisa berenang gitu kata orang ya. betul. Nah, dari situ mungkin kita bisa banyak value sampai mungkin bisa menjadi ketua senat mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, seperti itu ya. Kemudian yang, mungkin sobat Tarbiyah Talk semua Tarbiyah Zone semua penasaran nih, Bang. Sebenarnya program unggulan atau kegiatan unggulan dari senat mahasiswa yang sudah terjalankan atau yang akan terjalankan nanti itu apa aja sih, Bang, gitu? Boleh Oke, kasih tahu nggak? untuk program unggulan, target dari saya pribadi ini sepertinya banyak yang ingin saya ubah terkhusus untuk legislasi dan administrasi di tarbiyah ini ya gitu. Contohnya kalau administrasi itu di surat menyurat. Nah, kami di SEMA selalu memperhatikan surat menyurat dari kawan-kawan lembaga HMPS maupun DEMA dan UKM seperti nomor surat, Mmm, terus seperti capnya di mana, kopnya bagaimana gitu. Kami selalu memperhatikan itu dan kami selalu menekankan ke kawan-kawan lembaga Ormawa agar membuat administrasi itu sesuai SOP administrasi yang telah diterbitkan SEMA di tahun lalu gitu. Nah, mmm, alhamdulillah itu udah berjalan gitu. Terus juga seperti halnya regulasi yang kami buat tadi seperti mengeluarkan disposisi iya itu iya. dari SEMA sendiri. Dan juga insya Allah program kalau saya pribadi, saya lebih inginnya terlebih dahulu untuk memahamkan kepengurusan saya untuk bekerja legislatif itu sebagai apa sih? Mhm. Feng Peran dan fungsi legislatif itu bagaimana sih? Dan bedanya legislatif kampus dan legislatif di negara bagaimana Pemerintahan, sih? Gitu, iya begitu. pemerintahan bagaimana sih? Gitu, lebih ke situnya dan program unggulan yang telah terlaksana mungkin kami, kemarin juga udah silaturahmi ke Mhm, senior kita ya di DPRD, itu kami mencari ilmu di sana bagaimana kerja legislatif gitu kan. mmm, Dan untuk program unggulan yang akan datang insya Allah untuk meningkatkan wawasan legislatif mahasiswa DFTK ini kami insya Allah akan mengadakan itu acara training legislatif. setelah ini Di training legislatif. legislatif lah kita lebih belajar dan nanti mengundang pemateri yang tentunya lebih paham lah di sana ya. Iya betul. Nah, di sana nanti mempelajari apa aja legislatif dan bagaimana kerja legislatif dan apa beda legislatif dan eksekutif gitu. Oke. Karena legislatif ini kalau untuk di Tarbiyah sendiri itu hanya SEMA. Selebihnya Mmm, seperti HMPS, Dema, DEMA, bahkan UKM itu masuknya ke eksekutif gitu. iya, Nah, jadi seperti itu begitu. ya, Bang, ya. Mhm. Oke, nah itu tadi tentang program apa aja yang menjadi unggulan dari SEMA itu sendiri. Kemudian, Kak Darayan sendiri ada nggak sih Bang, pesan dan pesan yang ingin disampaikan nih kepada mahasiswa baru yang nanti akan masuk di 2024 tentunya, yang tertarik untuk bergabung dalam organisasi mahasiswa, supaya nggak jadi mahasiswa yang kuliah pulang, seperti itu? Oke, mungkin kalau sedikit pesan ya untuk mahasiswa baru yang akan datang, ya selain kita di sini menuntut ilmu, tentu ilmu bukan hanya sekedar di kelas, akan tetapi ilmu di luar kelas itu lebih banyak daripada di dalam Betul kelas. sekali. Nah, Mhm. apa ilmu yang di luar kelas itu makanya kita mencari nih. Karena sejatinya kampus ini nih wadah nih, wadah untuk mengembangkan minat dan bakat. Mmm, Maka dari itu jika kawan-kawan ada minat dan bakat ataupun hobi ataupun prestasi kawan-kawan, tolong, dikembangkan di sini karena kita punya wadah seperti misalnya kawan-kawan itu aktif di pramuka, kita ada betul. UKM Iya, pramuka di tingkat univ, kawan-kawan suka, pengen jadi reporter, itu juga kita ada gagasan dan mmm, di sini juga untuk melatih kawan-kawan seperti ada tarbiyah talk gitu, iya betul Jadi sekali. untuk mahasiswa baru dicarilah tempat di mana sekiranya kawan-kawan nanti untuk berproses demi menguntungkan kawan-kawan sendiri gitu. Mmm, Dan juga untuk pesan, ke kawan-kawan semua sih lebih tepatnya kawan-kawan Ormawa, coba lagi lebih karena saya belajar dari sini, berproses dengan ikhlas karena itu memang selalu saya sampaikan di sambutan, saya selalu katakan, berproseslah dengan ikhlas karena menurut saya pribadi nih, titik tertinggi dalam berproses itu adalah mencapai keikhlasan. Masya Ketika Allah. kita telah mencapai keikhlasan, Ya, insya Allah proses kita ini dipermudah dan mendapatkan hasil yang baik dari proses kita itu. betul Itu sekali. yang telah saya rasakan pribadi, makanya saya selalu berpesan ke kawan-kawan Ormawa di Tarbiyah ini gitu. Oke, itu untuk
Ormawa dan juga mahasiswa baru ya Bang. Kalau Iya. pesan khusus untuk seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ada nggak Bang kira-kira? Oke, untuk pesan seluruh mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ya, di luar organisasi juga ya. Iya betul. Oke, untuk pesan saya ya tetap semangat untuk menuntut ilmu. Selain itu tetap juga berkontribusi dari mana kawan-kawan berasal. Misalnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di jurusan. Walaupun kawan-kawan tidak ikut organisasi akan tapi cobalah untuk berkontribusi memeriahkan acara yang diadakan jurusan. Karena sejatinya kawan-kawan berasal dari rumah itu sendiri gitu. Iya Apa betul. salahnya kita merenovasi dan membesarkan rumah tempat kita lahir gitu. Baik, seperti itu ya. Memang, Mhm, Ormawa lah yang menyediakan wadah ya sekiranya betul. memang untuk teman-teman yang mungkin belum bisa berproses di organisasi dan segala macamnya yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, kesimpulannya mungkin dari sini kita tahu bahwa senam mahasiswa punya 3 tanggung jawab dan 3 tugas khusus, yaitu legislasi, controlling, dan juga budgeting ya, Bang, ya. Betul. Nah, untuk kawan-kawan yang mungkin nggak tahu SEMA itu kerjanya apa sih gitu, mungkin sudah dijelaskan oleh Kanda Raihan. Dan untuk teman-teman yang mungkin tertarik organisasi sangat banyak sekali di Fakultas Tarbiyah tentunya, di tingkat univ juga ada dan sudah ada tipsnya tadi kita harus berani mencoba untuk bisa nyaman di dalamnya dan juga mencari sesuai passion kita. Nah, mungkin segitu sesi kita hari ini Bang dan jangan lupa teman-teman Tarbiyah Zone semua subscribe YouTube Tarbiyah Talk dengan like, comment, dan juga share Instagram kita di @tarbiyahtalk. Follow juga podcast Tarbiato di Spotify dan tap-tap layarnya di TikTok @Tarbiato. Nah, ucapan terima kasih kepada semua kru yang bertugas dan narasumber kita yang luar biasa, Kanda Raihan sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menjadi sponsorship kita dan juga Tarbiyah Sobat Tarbiyah Zone semua. Mungkin saya Zuhdia Zara pamit undur diri. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya